Oke, terima kasih untuk Mbak Via ya. Untuk hari ini kita akan melakukan kuliah perdana. Jadi misalkan nanti ada Bapak Ibu yang ada di sini juga ingin mengikuti perkuliahan yang perdana ini, juga dipersilakan untuk tetap tinggal di ruang Zoom ini. Jadi untuk kuliah hari ini akan diisi oleh Bu Fitriani mengenai pengantar grup dan ring ya, pengantar struktur aljabar. Jadi mungkin waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bu Fitri, dan jangan lupa untuk presensi ketika Zoom meeting ini adalah dengan ini ya, dengan menuliskan sesuatu di kolom chat. Jadi nanti Bapak Ibu dan adik-adik peserta bisa menuliskan ya apapun. Jadi bisa bertanya, bisa menanggapi yang lain supaya nanti terjadi interaksi juga antara pengajar dan juga dari peserta. Nah, kalau misalkan ada dari Bapak Ibu yang ingin meninggalkan room ini juga kami haturkan, dipersilahkan, dan kami haturkan terima kasih telah bergabung pada acara pembukaan ini. Oke, jadi mungkin saya persilahkan untuk Bu Fitri untuk memulai. Baik, terima kasih kepada Pak Uha atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, apakah suara saya sudah terdengar jelas, Bapak Ibu, dengan rekan-rekan mahasiswa sekalian? Oke, terima kasih. Ya, baik. Yang saya hormati Ibu Profesor Sri Wahyuni, Ibu Profesor Indah Emilia Wijayanti, Ibu Dr. Naimah Hijriyati, Bapak Dr. Sutopo, Bapak Dr. Ahmad Faisal, Bapak UH Isnaini PhD selaku pengajar dalam kegiatan IndoM School pada hari ini. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Gubernur IndoMS Wilayah yang telah berkenan hadir, dan saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dosen, kemudian peserta IndoMS School pada pagi hari yang berbahagia ini. Tidak lupa kita ucapkan puji syukur ya Bapak Ibu sekalian, karena kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat, dan semoga selalu sehat dan dapat mengikuti kegiatan ini secara baik gitu dan lancar. Untuk materi pertama, saya akan coba untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, materi ini sudah saya share juga di Elo, dan tadi pagi beserta dengan video pendukung. Jadi tadi pagi juga saya sudah melihat Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa sudah sangat antusias dalam menyimak materi, beberapa materi. Tadi pagi saya lihat sudah ada 178 view yang melihat untuk materi pada pertemuan 1, dan mudah-mudahan selalu semangat gitu. Untuk materi pertama ini adalah pengantar grup dan ring. Mohon maaf ini agak lumayan banyak gitu materinya, tetapi saya akan menyampaikan beberapa poin-poin penting saja, dan nanti apabila ada pertanyaan dapat disampaikan dan akan kita bahas bersama seperti itu. Mengapa pengantar grup dan ring ini? Ya, yang pertama kali adalah alasan mengapa pengantar grup dan ring ini diberikan di awal pada IndoMS School dengan topik teori modul. Karena grup dan ring ini adalah struktur penting yang membangun modul. Jadi seperti itu. Untuk yang pertama, ini adalah bahasan yang akan dibahas. Yang pertama adalah grup untuk kajian pertama. Pada grup ini ada beberapa yang akan dibahas, meliputi definisi dan contoh-contoh, nanti juga akan dimulai dengan motivasi. Selanjutnya adalah subgrup dan subgrup normal yang dilanjutkan dengan grup faktor, kemudian homomorfisme grup dan teorema utama homomorfisme grup. Pada bagian yang kedua, ini akan diberikan ring, yang meliputi definisi dan contoh-contoh ring, kemudian subring dan ideal, daerah integral, dan yang terakhir adalah ring polinomial. Beberapa bahasan ini akan digunakan pada pertemuan berikutnya. Mohon nanti kepada para peserta apabila ada yang kurang jelas nanti silakan langsung ditanyakan. Pada slide ini juga saya lampirkan link pada link video penjelasan. Di sini ada link YouTube yang dapat disimak untuk penjelasan yang lebih rinci. Jadi seperti itu. Ya. Untuk operasi biner, mungkin Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian sudah sering sekali gitu ya mendengar konsep ini.
Jadi konsep operasi biner ini adalah konsep penting dalam pembentukan struktur aljabar. Apabila kita memandang dari himpunan bilangan bulat, di situ ada operasi penjumlahan. Ya, tentu saja ada operasi penjumlahan. Apabila kita menjumlahkan dua bilangan bulat, maka hasilnya tunggal dan juga merupakan bilangan bulat. Nah, hal itulah yang mendasari pendefinisian operasi biner. Jadi, operasi biner tadi, penjumlahan itu dapat dipandang sebagai fungsi dari Z cross Z ke Z. Dan ini diperluas untuk sebarang himpunan. Operasi biner pada himpunan S, di sini digarisbawahi untuk S-nya tidak sama dengan himpunan kosong, maka operasi biner ini adalah fungsi dari S cross S ke S. Selanjutnya, untuk penotasian, untuk sebarang pasangan berurut A, B anggota S, S cross S ini, maka star A, B ini dinotasikan dengan A star B. Pada beberapa buku ada yang menuliskannya secara sederhana menjadi AB, tapi itu dimaksudkan A dioperasikan dengan operasi biner yang terdapat pada himpunan tersebut dengan B. Jadi seperti itu. Kemudian ada beberapa istilah, diantaranya adalah apa yang dikatakan dengan tertutup. Jadi suatu himpunan dikatakan tertutup terhadap operasi biner. Itu maksudnya seperti apa? Jadi yang pertama ini, apabila ada H ini adalah himpunan bagian dari S, maka H dikatakan tertutup terhadap operasi biner star jika untuk setiap A, B di H, apabila kita mengoperasikan A star B, hasilnya itu ada di dalam himpunan H tersebut. Kemudian operasi biner star ini dikatakan komutatif jika A star B sama dengan B star A untuk setiap AB di S. Dikatakan asosiatif jika A star B star C ini sama dengan A star B star C. Mungkin ini Bapak Ibu sudah dan rekan-rekan mahasiswa sudah sering gitu ya mendengar istilah-istilah ini. Untuk operasi biner yang komutatif ini akan kita gunakan untuk mendefinisikan grup komutatif. Ada juga yang menyebutnya sebagai grup Abel seperti itu. Kemudian untuk operasi biner yang bersifat asosiatif akan digunakan untuk pendefinisian grup. Salah satu aksioma grup ini adalah operasi binernya bersifat asosiatif. Selanjutnya, di sini dikenal istilah yang dinamakan sistem matematika. Sistem matematika ini adalah N+1 tupel terurut. Pada posisi pertama ini adalah himpunan S, S-nya itu digarisbawahi dia bukan merupakan himpunan kosong. Kemudian yang berikutnya ini adalah masing-masing merupakan operasi biner pada himpunan S untuk I-nya sama dengan 1 sampai N. Contohnya, tadi sudah kita bahas di awal bahwa operasi penjumlahan itu merupakan operasi biner pada himpunan bilangan bulat. Oleh karena itu, Z dan penjumlahan bilangan ini adalah notasi untuk penjumlahan bilangan untuk kasus ini merupakan sistem matematika. Untuk contoh yang kedua, ini bukan merupakan sistem matematika. Kenapa? Karena operasi pengurangan bilangan, ini pengurangan bilangan, pada himpunan bilangan asli itu bukan merupakan operasi biner. Apabila kita mengurangkan A dengan B apabila A kurang dari B, maka hasilnya adalah bukan berada pada himpunan bilangan asli, sehingga operasi pengurangan bilangan ini bukan merupakan operasi biner pada himpunan bilangan asli N. Akibatnya, N dan operasi pengurangan bilangan bukan merupakan sistem matematika. Nah, kemudian untuk menjelaskan grup berikut saya tampilkan lebih dahulu untuk motivasinya, begitu ya. Jadi untuk motivasi dari grup ini akan lebih mudah kalau kita pandang dari himpunan bilangan bulat. Jadi seperti itu. Kita pandang himpunan bilangan bulat ini jadi lebih mudah begitu ya, kita bayangkan himpunan untuk setiap A, B, C anggota himpunan bilangan bulat tentu saja ini operasi penjumlahannya, penjumlahan bilangan ini bersifat asosiatif. Kemudian pada himpunan bilangan bulat ini ada elemen yaitu bilangan 0. Apa istimewanya bilangan 0? Seperti itu. Jadi bilangan 0 ini apabila dijumlahkan dengan setiap bilangan bulat, itu hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Ya, jadi nanti ini dalam istilah grup ini akan kita kenal sebagai elemen netral atau elemen identitas ya, terhadap operasi penjumlahan. Sifat istimewa berikutnya adalah untuk setiap A, bilangan bulat A, ini kita memiliki negatif A. Yang apabila kita jumlahkan dengan bilangan A, baik dari arah kiri maupun dari arah kanan, akan menghasilkan elemen netral atau elemen identitasnya, yaitu tadi 0, seperti itu. Nah, hal ini kita abstraksi menjadi sebarang himpunan gitu ya. Jadi sebarang himpunan G, himpunan tak kosong, bersama dengan operasi biner star. Kita ingat kembali bahwa ini adalah tadi sistem matematika, begitu. Kemudian apabila ini adalah aksioma-aksioma grup, yang tadi kita angkat dari, bisa kita lihat tadi dari
kenyataan di bilangan bulat, ya, jadi seperti itu. Apabila yang pertama operasi binernya bersifat asosiatif, seperti ini, kemudian ada elemen identitas E, ini kadang-kadang ada juga yang menyebutnya sebagai elemen netral, gitu ya, yang bersifat, jadi elemen netral atau elemen identitas pada suatu grup ini akan tunggal, jadi nanti bisa dibuktikan bahwa elemen ini adalah tunggal. Kemudian sifatnya bagaimana? Jadi sama seperti kita memperlakukan bilangan 0 tadi di bilangan bulat. Jadi elemen identitas E itu apabila dioperasikan dengan setiap elemen di X, itu hasilnya adalah X. Apabila kita operasikan dari kiri maupun dari kanan. Jadi seperti itu. Selanjutnya, ini A inverse maksudnya ya. Jadi untuk setiap A di G, seperti tadi di bilangan bulat, untuk setiap bilangan bulat ada bilangan negatifnya, yang apabila dijumlahkan sama dengan 0. Di sini untuk aksioma yang ketiga adalah untuk setiap A di G, terdapat A inverse anggota G yang apabila dioperasikan baik dari arah kiri maupun dari arah kanan itu hasilnya adalah elemen identitasnya. Jadi inilah yang merupakan pendefinisian dari grup. Ya tadi diangkat dari himpunan bilangan bulat bersama dengan operasi penjumlahan. Jadi syaratnya adalah operasi biner bersifat asosiatif, terdapat elemen identitas E, dan kemudian untuk setiap A-nya ini terdapat A inverse yang juga berada di G, seperti itu. Nah, kemudian yang sudah dikatakan tadi ada operasi biner yang bersifat komutatif. Nah, apabila operasi binernya bersifat komutatif, maka grup G dikatakan grup komutatif. Nah, ini perlu digarisbawahi karena ini yang akan menjadi struktur pembangun isi modul gitu ya. Jadi nanti pada modul ini kita bicaranya di grup komutatif. Nah, berikutnya adalah contoh-contoh grup. Apa saja sih contoh-contoh grup itu? Ya, jadi tadi yang diangkat sebagai motivasi adalah himpunan bilangan bulat, kemudian himpunan bilangan rasional, himpunan bilangan real terhadap operasi penjumlahan. Selanjutnya, apakah ini mungkin ya pertanyaan berikutnya adalah mungkin tidak dalam satu himpunan itu ada operasi biner yang lain dan dia merupakan grup. Mungkin seperti itu kan. Ada pertanyaan lagi. Apakah dalam satu himpunan itu hanya ada satu operasi biner yang menyebabkan dia menjadi grup? Nah, sekarang di contoh yang kedua, ini ada himpunan yang sama, tetapi ini tanpa nol, gitu ya, dengan operasi perkalian, yang dimaksud di sini adalah operasi perkalian bilangan, ya. Maka ini, himpunan bilangan real tanpa nol, himpunan bilangan rasional tanpa nol, himpunan bilangan kompleks tanpa nol, merupakan grup terhadap operasi perkalian. Nah, mungkin ada yang bisa menjawab, kenapa sih harus tanpa nol begitu? Boleh nih kalau mau jawab, silakan. Kalau peserta ada yang mau jawab, boleh sekalian berkenalan begitu. Silakan. Kenapa sih harus tanpa nol? Kenapa enggak R saja gitu, sama seperti yang di atas? Ayo silakan. Karena untuk yang bilangan rasional, Iya. dia tidak dapat didefinisikan. Suaranya agak kurang jelas tadi. Siapa ya yang menjawab? Atia ya? Iya, Bu. Oh ya, silakan Mbak Atia. Gimana? Kenapa tanpa nol? Kalau di nol nanti ketika dioperasikan dengan terutama untuk yang bilangan rasional, kalau misalnya dia nol, ada yang nolnya berarti dia ada masa di mana dia tidak dapat didefinisikan. Tidak dapat didefinisikan gitu ya. Ada yang ingin memperjelas? Tidak terdefinisi maksudnya. Oke, tidak terdefinisi gitu ya. Nolnya tidak terdefinisi. Mungkin kita kembali ke definisi grup ya, Mbak Tia dan rekan-rekan sekalian gitu ya. Jadi kapan sih suatu himpunan dengan operasi biner itu merupakan grup? Tentu yang dicek ini kan ada sifat-sifatnya. Kalau dia bukan grup, berarti kan R yang nolnya tidak dihilangkan, itu kan berarti bukan grup. Ada salah satu yang tidak terpenuhi. Kira-kira yang mana sih gitu? Coba yang pertama, untuk asosiatif, apakah perkalian bilangannya bersifat asosiatif? Kira-kira ya tidak ya? Yang lain boleh loh, maksudnya kita santai saja, maksudnya apa ya, bebas gitu ya, bertanya atau menjawab pertanyaan gitu, seperti itu. Supaya lebih, apa ya, mungkin juga bisa lebih meningkatkan konsentrasi juga gitu ya kalau ada pertanyaan. Apakah bersifat asosiatif untuk operasi biner perkalian di bilangan real? Asosiatif. Ya, asosiatif. Oke.
Selanjutnya, elemen identitasnya kira-kira siapa ya? Apakah 0? Siapa sih bilangan yang apabila dikalikan dengan setiap bilangan hasilnya adalah bilangan itu sendiri, kan gitu ya? Kalau untuk elemen identitas kira-kira itu. Satu. Oke, semuanya bisa jawab. Oke. Sekarang yang terakhir. Nah, di terakhir ini mensyaratkan setiap elemennya memiliki inverse. Oke, sekarang saya akan tanya. Inverse-nya 2 terhadap operasi penjumlahan adalah negatif 2. Kenapa? Karena 2 ditambah dengan negatif 2, demikian juga sekali sama dengan 0. Oke ya. Sekarang terhadap operasi perkalian tentu saja inverse-nya berbeda gitu ya. Karena 2 dikali negatif 2 ya hasilnya negatif 4, bukan elemen identitasnya. Kira-kira siapa sih inverse-nya 2? 1/2. 1/2. 1/2. Oke. Kalau 3? 1/2. Iya, kalau 3? 1/3. 4. Kalau 4? 1/4. Bagaimana dengan 0? 1/4. Bagaimana dengan 0? Tidak ada. Oh, tidak Ya, jadi itu memiliki ya. inverse. Iya, jadi dia tidak memiliki inverse. Padahal di grup itu setiap elemennya harus memiliki inverse. Ya, sehingga kalau kita tambahkan ini, maksud saya ini R-nya itu tanpa star, artinya R himpunan real secara utuh, ya dia memiliki inverse. 0 itu dikalikan berapa sih hasilnya 1? Kan tidak ada. Ya. Tetapi apabila R dikurangi 0-nya, maka ternyata dia akan memiliki inverse setiap elemennya. Oke, bisa dipahami? Bisa saya lanjutkan ya? Oke, untuk grup mungkin sudah paham begitu ya, dan ini kan mengulang gitu kan materinya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, ada himpunan G, ini masih sederhana ya, masih himpunan G dengan matriks berukuran 2x2. Kemudian operasinya adalah penjumlahan matriks. Nah, kira-kira sistem matematika G dengan operasi penjumlahan matriks ini merupakan grup atau bukan? Menurut Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, kira-kira iya tidak ya? Jawabannya iya atau tidak? Iya. Termasuk grup. Iya. Termasuk grup, aman gitu ya. Jadi aman, di sini aman ya. Jadi di sini asosiatifnya oke, asosiatifnya elemen netralnya sudah ada gitu ya, elemen identitasnya yaitu matriks 0 gitu ya. Kemudian inverse-nya juga aman. Jadi ini merupakan grup. Selanjutnya ini contoh selanjutnya adalah ini adalah istilah ya. Jadi ini dikenalkan dulu. M, indeks M kali N, dalam kurung, ini adalah notasi himpunan bilangan real, maka ini adalah himpunan semua matriks, yang di bawah ini adalah ukurannya, M kali N, kemudian entry-entry-nya ini adalah elemen dari bilangan real. Jadi kalau misalnya M, indeks M kali N, di dalam kurung Z, maka itu nanti entry-entry-nya bilangan bulat. Kalau M, indeks M kali N, R, itu entry-entry-nya itu adalah bilangan real. Jadi seperti itu. Oke. Ini merupakan grup atau bukan? Menurut Bapak, Ibu, dan rekan-rekan gitu. Kira-kira nih, jawabannya iya atau tidak? Iya. Iya, grup. Ada Oke. operasi penjumlahan, iya. Oke. Iya, kira-kira grup. Kita lihat jawabannya ya, Bapak, Ibu ya. Merupakan grup atau bukan? Maaf, ini tadi yang di sini. M berukuran M kali N. Kalau M dengan N-nya itu ditentukan, misalnya 3 dikali 2, berarti kan kita bisa menjelaskan bahwa elemen-elemen di sini adalah matriks berukuran 3 kali 2 dengan entry-entry-nya adalah bilangan real. Ya. Nah, sehingga kita bisa menjumlahkan kedua matriks tersebut yang akibatnya dia merupakan operasi biner. Kemudian yang menjadi elemen netralnya, di sini elemen identitasnya itu adalah matriks 0, dan inverse-nya juga sama seperti tadi ya, jadi entry-entry-nya adalah negatifnya. Selanjutnya, terhadap operasi perkalian matriks. Nah, kalau tadi operasinya adalah penjumlahan matriks, sekarang kita bicara himpunannya sama nih, tetapi operasi binernya berbeda, yaitu perkalian matriks. Dan sekarang kalau yang sebelumnya ini kan M kali N ya, tentu saja kalau ini kan tidak bisa kita kalikan ya. Kalau misalnya matriks berukuran 3 kali 2,
kita kalikan dengan matriks ukuran 3 kali 2 kan tidak bisa ya. Nah, di sini kita ambil misalnya ini matriksnya adalah ukuran 2 kali 2 ya. Jadi semuanya ukuran 2 kali 2 ini yang simpel dulu. Menurut Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, apakah ini merupakan grup atau bukan? Kira-kira nih. Ada tidak? Bukan. Oke, alasannya adalah Tidak semua matriks. Kompornya. oke, ya, jadi udah tepat ya. Jadi udah semakin paham dengan grup ya. Jadi apa-apa saja yang harus diperiksa untuk asosiatifnya tidak ada masalah. Elemen identitasnya adalah matriks identitas gitu ya. Tetapi di sini permasalahannya ini adalah kita mengenal matriks yang determinannya sama dengan 0. Matriks apakah itu? Ada yang ingat? Matriks apakah yang determinannya sama dengan 0? Matriks Singular. Nah, oke, matriks singular. Kalau matriks singular, bagaimana kita bisa punya inverse-nya? Ya, jadi inverse dari A itu kan nanti A inverse. Yang apabila kita kalikan dengan A dikali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan I. Nah, bagaimana dengan matriks yang tidak mempunyai inverse? Ya berarti himpunan tadi bersama dengan operasi perkalian ini bukan grup. Jadi seperti itu. Ya, jadi ada matriks ini sebagai counter example, ini saya ambil A-nya itu adalah matriks 1 di setiap entry-nya, maka ini determinannya kita perhatikan ini sama dengan 0. Ya, sehingga nanti A inverse-nya itu ya tidak ada, gitu. Sehingga matriks A ini tidak memiliki inverse, akibatnya sistem matematika G dengan operasi perkalian matriks ini bukan merupakan grup. Oke, selanjutnya di sini setelah kita membahas definisi grup, kemudian tadi sudah banyak juga contoh-contohnya, begitu ya. Dan di sini ada untuk penotasian begitu ya. Jadi ini mereview kembali apa yang sudah Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa mungkin sudah sering gitu ya melihat notasi ini begitu ya. Jadi apabila diberikan grup G kemudian A ini adalah elemen dari G, maka A yang dioperasikan dengan dirinya sendiri sebanyak n faktor ini kita notasikan dengan A pangkat n seperti ini. Kemudian bagaimana dengan A pangkat min N? Kalau A pangkat min N, yang kita operasikan adalah inverse dari A. Jadi, kalau misalnya kita mau nyatakan seperti ini, A pangkat min N itu adalah A inverse dari A maksudnya ya, A inverse dioperasikan dengan A inverse ya, dengan dirinya sendiri sebanyak N faktor. Nah, di sini N-nya lebih besar atau 0. Kemudian didefinisikan pula bahwa A pangkat 0, ya 0 itu kan juga bilangan bulat ya, ini sama dengan elemen identitasnya. Jadi seperti itu. Selanjutnya, ini ada proposisi, ini nanti akan digunakan di pertemuan ketiga oleh nanti Ibu Prof. Sri Wahyuni dalam motivasi teori modul. Di sini ada, nanti ini akan digunakan begitu ya di pertemuan ketiga. Jadi, akan berlaku A pangkat M dioperasikan dengan A pangkat N. Oke, mungkin saya perlu menerangkan sedikit. Ini sebetulnya tuh ada star-nya, tapi ini penyederhanaan penulisan begitu ya. Jadi sebetulnya ini adalah A pangkat M star A pangkat N gitu ya. Tapi ini secara singkat ini dinotasikan seperti ini. A pangkat M, A pangkat N. Ya. Ini akan sama dengan A pangkat M ditambah N. Selanjutnya apabila A pangkat M dipangkatkan dengan N, ini sama dengan A pangkat MN. Dan ini berlaku untuk setiap bilangan bulat M dan N. Jadi ini mohon untuk diperhatikan, karena ini akan digunakan gitu ya. Jadi nanti pada pertemuan ketiga tadi. Selanjutnya, tadi grup sudah. Sekarang kita ke subgrup dan subgrup normal. Kadangkala kita ini menemui suatu grup, tetapi dia termuat di dalam grup yang lain yang lebih besar. Contoh, himpunan bilangan bulat ini kan berada di dalam himpunan bilangan rasional. Ya, jadi seperti itu. Nah, bagaimana dengan apabila kita memiliki grup, kemudian kita memiliki himpunan bagiannya, yaitu H, ya, hanya tidak kosong ya. Maka H ini dikatakan subgrup apabila apa? Apabila dia dengan operasi biner yang sama dengan G merupakan grup. Jadi gitu. Jadi subgrup itu sebetulnya dia itu ada di dalam himpunan. Himpunannya itu merupakan grup. Maka apabila dia bersama dengan operasi biner yang sama dengan grup G, dia merupakan grup, maka H itu tadi dikatakan subgrup dari G. Notasinya seperti ini. Jadi H kurang dari atau sama dengan G, kemudian H kurang G yang berarti hanya ini adalah subgrup G, tetapi hanya
tidak sama dengan G. Ini yang dinamakan dengan subgrup sejati, begitu ya. Oke, selanjutnya sebelum kita ke koset, apakah ada yang bisa menyebutkan kira-kira salah satu subgrup dari Z ini apa ya terhadap operasi penjumlahan bilangan? Kira-kira nih. 2Z. 2Z. Oke. 2Z. Dengan Ya, N terima anggota kasih. yang natural. Bilangan natural N. Iya, tadi Mbak Caroline ya tadi menjawab ya. Betul tidak? Tadi saya lihat dulu. Maksud saya NZ dengan N-nya bilangan natural. Oh iya, betul ya. Jadi NZ secara umum ini adalah subgrupnya itu berbentuk NZ ya. Jadi seperti itu. Tetapi bukan bilangan naturalnya ya. Kalau bilangan himpunan bilangan asli kan bukan merupakan grup terhadap operasi penjumlahan bilangan ya. Terima kasih kepada Mbak Caroline yang telah menjawab ya. Jadi secara umum subgrup dari Z itu berbentuk NZ ya. Oke, selanjutnya itu yang akan kita gunakan juga nih dalam pembentukan koset. Ya, jadi ini saya mereview kembali materi-materi yang telah ya, mungkin sebagian besar memang sudah dapat gitu ya materi ini ya. Apa sih yang dimaksud dengan koset kiri? Apa yang dimaksud dengan koset kanan gitu dan untuk apa ini dipelajari? Jadi pembahasan koset kiri dan koset kanan ini kita gunakan untuk mendefinisikan subgrup normal. Subgrup normal buat apa? Subgrup normal ini akan kita pakai untuk pendefinisian grup faktor. Jadi nanti grup faktor itu nggak bisa dibentuk kalau subgrupnya bukan merupakan subgrup normal. Kenapa? Karena nanti operasinya tidak bersifat well defined. Jadi apa yang dipelajari ini seperti mengalir ya. Jadi ada alasannya begitu. Mengapa ini harus dipelajari terlebih dahulu gitu ya. Yang pertama adalah koset. Kalau koset kiri ini adalah himpunan ya. Pertama kita punya grup G, kemudian hanya ini adalah subgrup. Maka himpunan AH yang seperti ini, yang elemen-elemennya adalah kita mengalihkan A, bukan mengalihkan sih, mengoperasikan A dengan setiap H anggota H. Ini dinamakan koset kiri dari H yang memuat A. Koset kanan bagaimana? Koset kanan apabila kita mengoperasikannya dari sebelah kanan. Jadi seperti itu. Ini adalah beberapa sifat-sifat. Nah, jadi kapan sih dua koset kiri dikatakan sama? Apa sih A sama dengan CH? Jika dan hanya jika A inverse C anggota H. Ini akan kita gunakan untuk untuk membuktikan nanti dipakai di teorema utama homomorisme grup ya, ada di sini ya. Kemudian kapan dua koset kanan dikatakan sama? Jadi HA sama dengan HC jika dan hanya jika AC inverse anggota H. Kemudian ini dikenal juga ada istilah namanya teorema Lagrange. Teorema Lagrange itu adalah jika G merupakan grup hingga, kemudian hanya subgrup G, maka order dari H adalah pembagi order dari G. Order dari G kalau misalnya G-nya grup hingga itu adalah jumlah elemen dari grup G, demikian juga dengan order dari H. H ini adalah, order dari H ini adalah, karena dia merupakan grup hingga, maka ordernya adalah jumlah elemennya, seperti itu. Nah, kemudian indeks, ini dikenalkan, ini G.2H, ini adalah notasi dari jumlah koset-koset kiri dari H di G. Ya, jadi ini disebut sebagai indeks dari H di G. Ya, jadi ini sekilas-sekilas saja untuk mereview kembali begitu. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan subgrup normal? Subgrup normal itu adalah subgrup dulu ya. Yang pertama dia harus merupakan subgrup. Kemudian setiap koset kiri sama dengan koset kanannya. Jadi GH sama dengan HG untuk setiap anggota G. Ada tidak sih? Apakah setiap grup itu punya subgrup normal? Nah, tentu saja ada. Siapa dia? Yaitu grup G sendiri dan himpunan yang isinya adalah elemen identitas. Ini merupakan subgrup normal. Subgrup normal dari G. Selanjutnya, apakah ada contoh lain? Apabila dalam kasus G merupakan grup komutatif, maka setiap subgrupnya merupakan subgrup normal. Ya, kita bisa lihat dari sini, kalau dia grup komutatif, maka setiap subgrupnya merupakan subgrup normal. Kalau kita kembali ke kasus yang NZ tadi, yang merupakan subgrup dari Z terhadap operasi penjumlahan kan bersifat komutatif, maka setiap subgrup dari Z itu merupakan subgrup normal. Nah, untuk apa subgrup normal? Untuk pembentukan grup faktor. Kita akan bahas nanti ya. Nah, mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu, peserta, mahasiswa, yang menemukan definisi subgrup normal yang lain. Ya, jadi ternyata ketiga definisi ini, ketiga pernyataan ini ekivalen. Jadi saya menemukan
subgrup normal itu definisinya misalnya yang nomor 1. Tetapi di sini dikatakan bahwa GH sama dengan HG untuk setiap ternyata itu ekivalen. Jadi apabila menemukan definisi subgrup normal yang lain, nah ini yang seperti ini, maka itu akan ekivalen seperti itu. Nah, seperti sudah dikatakan tadi, untuk apa kita membahas subgrup normal? Untuk membentuk yang namanya grup faktor. Ya, jadi ceritanya itu begini. Pada G ada subgrupnya, subgrup H gitu ya. Kemudian dimiliki koset-koset kiri ya, pastinya dimiliki koset-koset kiri ya, pastinya ya. Jadi ada AH, ada CH dan lain sebagainya. Nah, kemudian koset-koset pada himpunan semua koset-koset kiri ini didefinisikan suatu operasi biner. Ya, jadi yang di sini yang dioperasikan adalah koset-koset kirinya begitu ya. Jadi koset kiri yang memuat A, AH dioperasikan dengan koset kiri dari H yang memuat C, ini kita definisikan sebagai koset kiri dari H yang memuat AC. Nah, ternyata ini akan well defined jika AH sama dengan HA untuk setiap A elemen G. Atau kalau kita kembalikan ke definisi subgrup normal tadi, ini akan well defined kalau apa? Kalau hanya merupakan subgrup normal. Kalau enggak gimana? Ya enggak well defined. Kalau nggak well defined gimana? Ya nggak jadi grup faktor begitu. Jadi sebab akibat gitu ya. Nah, kemudian ini akan membentuk grup. Katanya ini akan membentuk grup G mod H ini ya. Jadi G mod H tadi apa elemennya? Koset-koset kiri dari H di G. Ya, operasi binernya apa? Operasi binernya seperti ini. Apakah semua subgrup bisa membentuk grup faktor G mod H? Tidak. Jawabannya apa? Asal hanya merupakan subgrup normal, yaitu semua koset kiri sama dengan koset kanannya. Pertanyaan selanjutnya, katanya grup. Asosiatifnya oke lah ya, kalau asosiatif bisa di ini. Elemen identitasnya kira-kira siapa ya? Ada yang bisa ini? Kira-kira elemen identitasnya itu siapa sih? Kan kalau grup tadi kan harus ada elemen identitas. Nah, pada himpunan, semua koset-koset kiri dari H di G ini, grup ini, tadi katanya membentuk grup. Nah, kan kita harus bertanya lagi, elemen identitasnya siapa? Gitu. Kira-kira siapa ya? Isinya adalah koset-koset kiri ya. Isinya adalah himpunan koset-koset kiri dari H di G. Nah, jadi kira-kira AH ini akan dioperasikan dengan siapa yang hasilnya AH lagi gitu. Kira-kira gitu. Jadi kalau untuk mencari elemen identitas kan seperti itu. AH dioperasikan dengan siapa yang hasilnya AH? Kita bisa lihat dari sini. Kira-kira siapa ya? H. H. Oke, H. Atau EH ya. EH. Kenapa EH? Ya, EH itu adalah koset kiri dari H yang memuat si E. Jadi EH atau bisa juga ditulis sebagai H begitu ya. Jadi H ya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah inverse dari AH itu siapa sih? Kira-kira siapa? Inverse dari AH. Siapa yang dikalikan AH dengan AH, hasilnya adalah H atau EH. Kira-kira siapa? Boleh sih, feel free aja gitu untuk menjawab gitu ya, supaya ada komunikasi sih maksudnya. Silakan. Inverse H. A inverse H, betul ya. Oh, tapi tadi saya belum melihat siapa yang menjawab. Oke, terima kasih ya. Jadi inverse dari AH di sini adalah A inverse H. Oke, itu adalah kita sudah ke grup faktor. Dan tadi sudah kita bahas bahwa untuk membentuk grup faktor itu ternyata tidak bisa sebarang subgrup, tetapi harus merupakan subgrup normal. Ya, jadi tadi itu urutannya dari grup, subgrup normal, kemudian grup faktor. Jadi seperti itu. Nah, jadi tadi sudah kita bahas juga bahwa setiap subgrup dari Z, ya, karena Z itu kan juga grup komutatif, maka dia merupakan, setiap subgrupnya merupakan subgrup normal. Jadi kita bisa bentuk grup faktor. Nah, jadi untuk membentuk grup faktor ini, syaratnya adalah yang di bawahnya ini subgrupnya itu harus merupakan subgrup normal. Jadi kita bisa bentuk Z modulo NZ yang nanti isomorfik dengan Z modulo N. Jadi Z modulo 2Z itu isomorfik dengan Z2 yang isinya 0,
0 bar dan 1 bar gitu ya, dan seterusnya. Selanjutnya kita bicara homomorfisme grup. Homomorfisme ini adalah fungsi yang mengawetkan operasi biner gitu. Jadi apabila kita memiliki dua grup yaitu G1 dan G2, maka pemetaan F dari G1 ke G2 ini merupakan homomorfisme jika dipenuhi ini. FAB sama dengan FAFB. Ini ada yang tersembunyi sebetulnya. Yang tersembunyi itu apa sih? FAB. A star B ini ya sebenarnya. Dan ini kira-kira operasi biner di G1 atau G2 kalau AB ini? G1. G1 sebagai domain ya, betul ya. Kemudian di sini ada FAFB. Apakah sama operasi binernya dengan yang tadi? Tidak selalu sama. Tidak selalu sama. Bisa sama. Bisa sama gimana? Bisa sama kalau grupnya sama, G1 sama dengan G2. Tetapi secara ini di sini adalah operasi biner di grup G2 ya. Dan ini mengawetkan operasi biner begitu ya. Apa sih contohnya? Ini yang paling trivial itu adalah apabila kita memetakan, misalkan ada G1 dan G2, ini kita petakan seluruh anggota G1 ke elemen identitasnya atau elemen netral di G2. Jadi FG sama dengan E aksen ya. Jadi ini kita tunjukkan bahwa dia merupakan homomorfisme FAB, AB, A dioperasikan dengan B ini ada juga di G1 ya, karena G1 kan pasti tertutup terhadap operasi binernya. Kemudian ini akan sama dengan E aksen. Karena E aksen elemen netral atau elemen identitas, maka bisa kita nyatakan sebagai E aksen. Ini sebetulnya star ya, E aksen dikali E aksen. Nah, E aksen yang pertama ini adalah FA dan yang kedua ini adalah FB. Jadi dia aman, dia merupakan homomorfisme. Homomorfisme yang begini dinamakan homomorfisme trivial. Nah, selanjutnya apa sih sifatnya begitu ya? Kemudian memangnya kalau ada homomorfisme terus kenapa begitu ya? Nah, apabila ada F dari G ke H yang merupakan homomorfisme grup yang surjektif, oke, homomorfisme grup yang surjektif ini biasanya disebut sebagai epimorfisme. Kemudian apabila dia injektif namanya monomorfisme, apabila dia bersifat bijektif yaitu injektif dan subjektif ini kita sebut sebagai isomorfisme. Jadi itu ada beberapa istilah. Kemudian apabila F ini merupakan homomorfisme subjektif yang tadi namanya epimorfisme, kemudian G-nya grup komutatif, maka akan berakibat hanya grup komutatif. Ini bisa dibaca untuk buktinya seperti itu. Selanjutnya kita akan ke teorema utama homomorfisme grup. Nah, ini akan saya bahas yang pertama saja, untuk yang kedua dan ketiga ini hanya aplikasinya ya. Jadi kita bisa menerapkan hasil dari teorema fundamental homomorfisme grup yang pertama ini untuk membuktikan teorema yang kedua dan yang ketiga gitu ya juga ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya kenalkan dulu apa yang dimaksud dengan kernel. Jadi kernel P di sini kan ada P dari G ke H itu adalah homomorfisme grup, maka kernel itu adalah himpunan yang isinya anggota dari G yang dipetakan oleh P ke elemen identitasnya H. Jadi seperti itu. Nah, dapat dibuktikan bahwa kernel ini merupakan subgrup normal dari G. Yang paling penting di sini adalah G mod kernel P isomorfik dengan PG atau image dari P. Nah, sekarang ini tadi namanya grup apa ya? Yang G mod kernel P. Grup faktor. Kalau dia grup faktor, berarti kernel P-nya itu kan harus merupakan subgrup normal. Jadi ini nggak sembarang bisa dibentuk ya. Tadi syaratnya adalah kalau misalnya membentukkan grup faktor ini, subgrupnya itu harus merupakan subgrup normal. Dan di sini ya, jadi ini bisa dibuktikan bahwa kernel dari P itu adalah subgrup normal. Dan ini adalah notasi untuk subgrup normal dari G. Kalau tadi kan subgrup hanya kurang dari atau sama dengan begitu. Nah, kalau kita kasih tutup itu ya, ini notasi untuk subgrup normal. Oke, sekarang kita ke pembuktiannya. Di sini yang kita miliki adalah homomorfisme grup dari G ke H. Itu yang perlu kita perhatikan itu dari G ke H. Tetapi yang mau kita buktikan isomorfik adalah grup faktor dengan image-nya, image dari P. Image dari P ini berada di H. Jadi PG ini adalah himpunan bagian dari H dan dapat ditunjukkan bahwa image P ini merupakan subgrupnya H.
Oke, yang dinamakan tadi isomorfik itu kan ada isomorfisma ya. Jadi tadi sudah disampaikan homomorfisma yang injektif namanya monomorfisma. Homomorfisma yang subjektif namanya epimorfisma. Sedangkan yang bersifat bijektif namanya isomorfisma. Jadi, untuk membuktikan ini tentu saja kita harus mendefinisikan suatu homomorfisma dari grup faktor yang di sebelah kiri ke yang di sebelah kanan juga merupakan subgrup yang artinya dia merupakan grup. Dan homomorfisma tersebut harus well defined, harus merupakan homomorfisma grup, harus bersifat injektif, harus bersifat surjektif. Sehingga kita bisa tulis seperti ini, isomorfik. Ya, jadi suatu grup ini isomorfik dengan grup yang lain apabila ada isomorfisma dari grup yang pertama ini ke grup yang kedua, atau bisa juga sebaliknya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang tugasnya apa? Tugasnya adalah kita mendefinisikan homomorfisma. Jadi dari yang sini ke sini. Dengan model apa? Model kita itu hanya ini. Pi dari G ke H. Ya, jadi bisa kita lihat di sini. Melihat gambarnya. Ini maaf, ini G ya, bukan K, ini G. Maaf, ini G. Yang di sini G. Nah, di sini kita misalkan K itu sama dengan kernel Pi. Jadi ini untuk menyederhanakan penulisan ya. Jadi K kita notasikan sebagai K ini adalah kernel Pi. Nah, kita definisikan alfa dari G mod K ke Pi G. Nah, inilah yang nanti kita akan tunjukkan bahwa dia well defined, kemudian merupakan homomorfisma grup, kemudian bersifat injektif dan bersifat subjektif sehingga dia merupakan homomorfisma. Bagaimana cara mendefinisikannya? Begitu kan pertanyaannya adalah bagaimana cara mendefinisikannya yang secara natural begitu ya. Jadi dari G, ini maaf ini G ya, G ke Pi G, ini kita punya Pi. Dari mana? Ini diketahui di sini. Dari G ke H ya. Nah, secara ini Pi ini akan memetakan G ke image-nya Pi yang berada di H. Ya, jadi Pi-nya sudah ada nih, Pi-nya sudah ada. Jadi Pi G. Kemudian untuk setiap grup kita punya yang namanya homomorfisma natural dari grup tersebut ke grup faktornya. Caranya mudah, bagaimana? Nah, ini kita punya ini G ya. G ke G mod K, ke grup faktornya. Bagaimana caranya? Ya sudah, kita bawa saja G ke koset kiri dari K yang memuat G. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya ada G, kemudian kita punya grup faktor G mod L, maka bagaimana kita mendefinisikan homomorfisme natural? Ya sudah, kita bawa saja G ke koset kiri dari L yang memuat G tadi. Jadi seperti itu. Itu adalah homomorfisme natural. Ini dapat dibuktikan bahwa dia akan bersifat surjektif, yang artinya tadi epimorfisme gitu ya. Nah, tugas kita adalah mendefinisikan homomorfisme dari G mod K, grup faktor ini, ke Pi G. Bagaimana caranya? Alfa, ya di sini kita nanti misalkan alfa. Alfa dari grup faktor. Kalau grup faktor berarti anggotanya adalah koset-koset, ya berarti GK gitu ya. Koset kiri dari K yang memuat G. Ini mau dibawa kemana? Begitu, dibawa ke sana. Secara alamiah, di sini adalah Pi G, ya sudah kita bawa saja ke Pi G. Jadi tadi koset kiri dari K yang memuat G, kita bawa ke Pi G. Jadi nggak usah kemana-mana deh. Jadi kalau misalnya alfa, misalnya di sini adalah AK, ya udah kita bawa saja ke Pi A. Ya, jadi seperti itu. Tetapi kita perlu memeriksa. Jadi setelah kita mendefinisikan suatu pemetaan, kita harus yakin bahwa dia well defined. Artinya dia merupakan fungsi begitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita buktikan dia adalah bersifat well defined. Bagaimana caranya? Kita ambil dua elemen yang sama, G1K dengan G2K. Kita harus menunjukkan apa? Menunjukkan hasil petanya sama. Begitu. Jadi hasil peta alfa G1K harus sama dengan alfa dari G2K. Jadi begitu ya. Nah, kemudian ini tadi yang kita gunakan kesamaan dua koset kiri. Kalau G1K sama dengan G2K, maka G1, G2 inverse termuat di K. Artinya, kita bisa menuliskan G1, G2 inverse sama dengan K kecil dengan K kecilnya. Itu elemen dari K, kayak tadi kernel Pi. Sehingga dengan mengoperasikan ini di kanan dengan masing-masing G2, ya, jadi ini hasilnya G1, kemudian di sebelah kanan ini akan menghasilkan KG2. Akibatnya, Pi ini kan tadi merupakan homomorfisme, sudah diketahui nih, Pi merupakan homomorfisme. Jadi di sini
kan kita bisa tulis Pi G1 sama dengan Pi KG2 ya. Kemudian karena Pi merupakan homomorfisma dari G ke H, maka ini bisa kita nyatakan sebagai Pi dari K dioperasikan dengan Pi kali G2, Pi dari G2. Karena K itu elemen dari kernel Pi, maka Pi-K-nya E aksen atau elemen identitas di grup H, yang apabila dioperasikan dengan Pi G2 akan menghasilkan Pi G2. Oke, karena kita sudah diberikan G1 sama dengan G1K sama dengan G2K dan sudah membuktikan Pi G1 dalam hal ini adalah alfa dari G1K sama dengan alfa dari G2K, yaitu Pi G2. Terbukti dia well defined. Setelah well defined, terus apa? Apakah dia merupakan homomorfisme grup? Kalau homomorfisme grup, berarti kan alfa G1K, G2K ini harus sama dengan alfa G1K dioperasikan dengan alfa G2K. Oke, kita akan bahas ini. G1K dioperasikan dengan G2K berdasarkan definisi operasi biner pada saat pembentukan grup faktor, ini sama dengan G1 G2K yang di dalam ini. Jadi G1K dioperasikan dengan G2K akan sama dengan G1 G2K. Oke. Alfa dari G1 G2K berdasarkan definisi ini adalah Pi G1 G2. Karena Pi merupakan homomorfisme, maka diperoleh ini sama dengan Pi G1 Pi G2. Pi G1 sama dengan alfa G1K dan Pi G2 sama dengan alfa G2K sehingga dia merupakan homomorfisme grup. Jadi seperti itu. Untuk homomorfismenya juga aman. Selanjutnya injektif. Kalau injektif, ini seperti kebalikannya gitu ya dari well defined gitu. Jadi kita diberikan Pi G1 sama dengan Pi G2, kita harus menunjukkan bahwa perapetannya ini sama. Jadi G1K sama dengan G2K. Pertama, karena Pi G1 sama dengan Pi G2, ini maka Pi dari G1 G2 inverse sama dengan E aksen. Yang berarti G1 G2 inverse elemen dari kernel Pi. Kernel Pi tadi kita notasikan sebagai K. Dengan menggunakan kesamaan dua koset kiri, maka ini akan mengakibatkan ini sama dengan berakibat G1K sama dengan G2K. Dia bersifat injektif, jadi injektifnya aman. Kalau sudah injektif berarti dia merupakan monomorfisme. Jadi tinggal satu langkah lagi untuk dia menjadi isomorfisme, yaitu kurang surjektif. Ya udah, sekarang kita buktikan surjektifnya. Kalau surjektif, kita ambil sebarang di kodomain, kita buktikan ada perapetannya. Jadi kan seperti itu untuk fungsi yang surjektif ya, biasa gitu ya. Jadi diberikan sebarang anggota dari image P, yaitu Pg, maka ya udah terdapat koset kiri dari K yang memuat G, yaitu GK di grup faktor G mod K, sehingga si GK ini apabila dipetakan oleh alfa menghasilkan Pg. Ya udah berarti dia surjektif. Karena sudah homomorfisme, sudah injektif, sudah surjektif, berarti kan dia isomorfisme, sehingga kita sudah membuktikan bahwa grup faktor G mod kernel P isomorfik dengan Pg atau image P. Jadi seperti itu. Oke, sampai sini, apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Silakan. Jadi bebas ya, bebas menjawab, bebas bertanya seperti itu, dan adanya diskusi seperti itu. Mungkin nanti juga ada ini ya. Oke. Bisa saya lanjutkan? Ayah tuh yang akuarium. Oke. Nah, selanjutnya nanti ini bisa digunakan untuk membuktikan teorema homomorfisme grup yang kedua dan yang ketiga. Jadi caranya tuh bagaimana? Intinya seperti ini. Apabila kita mempunyai homomorfisme dari G ke H, misalkan P, maka kita bisa mendapatkan grup faktor G mod kernel P itu isomorfik dengan Pg atau image dari P. Jadi seperti itu. Dan ini nanti akan digunakan untuk pembuktian ini. Oke. Kalau melihat seperti ini, kira-kira homomorfismanya itu dari mana ke mana? Apabila kita akan menggunakan teorema fundamental homomorfisme grup yang pertama. Kira-kira kalau melihat seperti ini, kita cukup menunjukkan apa?
homomorfisme kemana, kemudian kernelnya apa sesuatu gitu, sehingga nanti dengan menggunakan teorema fundamental group yang pertama ini ya langsung terbukti begitu. Kira-kira kalau misalnya melihat seperti ini, kita mendefinisikan homomorfisme dari H ke Hn mod n, dan yang di bawah ini adalah kernelnya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang bagaimana dengan yang ketiga? Nah, ini yang ketiga. Jadi dari G mod N, ya, kemudian ini kita mod H mod N lagi, ini akan isomorfik dengan G mod H. Bagaimana cara membuktikannya? Jadi ini ada langkah-langkah pembuktian yang mungkin nanti bisa dibahas pada kegiatan tutorial bersama Pak Iwan, ya. Jadi bagaimana nih cara membuktikannya? Kita cukup mendefinisikan fungsi dari yang atas ini ke yang sebelah kanan. Selanjutnya kita kita buktikan bahwa yang di bawahnya ini adalah kernel dari homomorfisme yang tadi. Ya udah, selesai. Dan dia karena ini ke sini bukan subjektif ya. Ini maaf yang 4 ini saya ralat ya. Tunjukkan bahwa image dari F-nya itu adalah G mod H ya. Oke, benar. Jadi ke G mod H betul ya. Oke. Ya, jadi ini adalah langkah-langkah untuk membuktikan teorema, ada yang menyebutnya teorema isomorfisme grup 3, ada yang menyebutnya teorema homomorfisme grup 3 gitu ya. Oke. Sebelum ke ring, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, masih mudah ya, masih bisa di ini ya. Maksudnya masih mengulang-mengulang gitu ya dari materi yang sudah pernah didapat gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke ring. Apa sih bedanya ring dengan grup gitu ya? Dan apa persamaannya? Kira-kira ya bisa dilihat nggak sih apa sih struktur ring? Ada lagi namanya struktur grup gitu ya. Jadi struktur ring dan struktur grup itu sama-sama himpunannya itu ya hanya satu. Jadi hanya satu himpunan, terdiri dari satu himpunan. Tetapi kalau pada grup tadi operasi binernya yang terlibat hanya satu, di ring ini ada 2 operasi biner. Ya, jadi kita bisa lihat di bilangan bulat dulu ya sebagai motivasi. Tadi sudah kita bahas bahwa Z himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan merupakan grup komutatif. Nah, sekarang kita lihat, ini mau ditambahkan lagi nih, satu lagi operasi biner, yaitu operasi perkalian bilangan. Ya, jadi operasi perkalian bilangan. Nah, pada operasi perkalian bilangan ini kan bersifat asosiatif ya. Jadi kalau misalnya kita kalikan bilangan A dikali B kali C itu sama dengan A dikali B dikali C gitu ya. Selanjutnya berlaku hukum distributif kiri dan distributif kanan. Jadi A dikali B ditambah C ini kita membayangkan ya udah ini bilangan bulat seperti itu. Nah, kemudian baru kita abstraksi menjadi definisi ring secara umum ya seperti ini. Jadi suatu himpunan R bersama dengan 2 operasi biner ini hanya notasi. Jadi penjumlahan dan perkalian ini kita menotasikan dan menyebutkannya sebagai penjumlahan dan perkalian, tetapi ini sebetulnya adalah operasi biner yang pertama dan operasi biner yang kedua. Tidak melulu operasinya itu adalah penjumlahan dan perkalian bilangan, ya bisa yang lain. Untuk yang pertama syaratnya adalah terhadap operasi biner yang pertama dia merupakan grup Abel atau grup komutatif. Harus merupakan grup komutatif. Kemudian yang kedua, operasi perkaliannya bersifat asosiatif ya, tadi seperti yang tadi kita lihat di bilangan bulat ya, operasi perkalian bersifat asosiatif ya. Kemudian berlaku sifat distributif kiri dan distributif kanan. Apabila ini terpenuhi, maka himpunan ini bersama dengan himpunan R bersama dengan 2 operasi biner, penjumlahan dan perkalian ini merupakan ring. Nah, di sini yang bisa kita perhatikan itu apa sih sebenarnya? Terhadap operasi perkalian, apakah dia harus punya elemen identitas? Harus nggak sih kalau ring itu kira-kira? Kira-kira harus tidak ya? Boleh jawab? Tidak harus. Jadi tidak masalah. Apakah setiap elemennya harus memiliki inverse terhadap operasi perkalian? Harus nggak sih? Tidak. Harus, tidak. Tidak harus, tidak. Tetapi kalau terhadap penjumlahan harus. Kenapa? Ini syaratnya grup komutatif.
Ya, ya jadi itu yang harus diperhatikan. Kalau punya, dia akan mempunyai nama tersendiri begitu ya. Jadi kalau tidak, ya udah gitu, nggak apa-apa, dia merupakan ring. Tapi kalau dia memiliki, ada namanya tersendiri. Ya, jadi apakah terhadap operasi perkalian yang wajib komutatif? Tidak. Kalau iya, namanya apa? Namanya ring komutatif. Begitu. Jadi penamaan komutatifnya itu tergantung pada operasi biner yang kedua, yang kita sebut sebagai perkalian tadi. Kalau terhadap operasi penjumlahannya harus komutatif nggak? Harus. Iya, Bu. Harus. Ya, harus. Kenapa? Diwadahi nih tadi sama grup komutatif. Terhadap operasi penjumlahan sih harus. Tapi kalau terhadap operasi perkalian tidak. Kalau iya, diberi nama khusus. Namanya apa? Ring komutatif. Seperti yang saya tanyakan tadi, apakah dia harus memiliki elemen identitas terhadap operasi perkalian? Tidak harus. Nah, elemen identitas terhadap operasi perkalian ini biasanya kita sebut sebagai elemen satuan gitu ya. Kalau dia punya, kita sebut sebagai ring dengan elemen satuan. Nah, jadi ini istilahnya. Kemudian, apabila dia komutatif, R-nya komutatif, kemudian memiliki elemen satuan, kita sebut dia sebagai ring komutatif dengan elemen satuan. Kemudian, tadi setiap elemennya itu tidak harus memiliki inverse terhadap operasi perkalian. Kalau punya, namanya ada nama khusus lagi, namanya apa? Ring divisi atau ring, division ring, atau ada juga mencoba sebagai ring pembagian, ya seperti itu. Nah, ini yang ini ya, ini akan saya garis bawahi ya, ring divisi itu. Kita akan menggunakan ini, ya. Jadi kita akan menggunakan ini pada pertemuan kedua dan ketiga, yaitu lapangan. Ya, jadi lapangan itu apa? Lapangan itu adalah ring divisi yang komutatif. Artinya dia adalah ring komutatif, operasi perkaliannya bersifat komutatif. Kemudian, oke, tadi saya lupa ya menyebutkan bahwa yang harus memiliki inverse terhadap operasi perkalian itu adalah elemen tak nol ya. Jadi, mohon maaf tadi kalau saya kelewat. Yang harus memiliki inverse terhadap perkalian itu adalah elemen tidak nol. Karena kalau elemen nol, ya tidak mungkin ya jadi memiliki inverse terhadap perkalian ya. Kalau misalnya kita lihat di bilangan real saja. Bisa nggak sih bilangan real nih? Bilangan real ya. Bilangan real nggak masalah tuh, 2 inverse-nya adalah 1/2 gitu ya. Karena 2 dikalikan 1/2 hasilnya adalah 1 yang merupakan elemen satuannya. Tetapi kalau 0, itu 0 mau dikalikan sama siapa yang hasilnya 1? Kan tidak ada. Ya, jadi untuk ring divisi yang bersyarat gitu ya, yang memiliki syarat dia harus memiliki inverse terhadap operasi perkalian itu adalah elemen tidak nolnya saja. Kemudian apabila ring divisi ini bersifat komutatif, maka dia disebut sebagai lapangan atau field. Nah, ini akan digunakan nanti pada pertemuan kedua, juga pada pertemuan ketiga sebagai motivasi terbentuknya struktur modul atas ring. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi ini beberapa istilah yang harus diingat begitu ya. Nah, selanjutnya adalah contoh-contohnya. Contoh-contoh dari ring. Z, Q, R, C terhadap operasi penjumlahan dan perkalian bilangan. Apakah ini merupakan ring komutatif? Iya atau tidak ya? Apakah ini merupakan ring komutatif? Iya. Iya, Ya. ring komutatif. Ya, ring komutatif. Pertanyaan selanjutnya, apakah dia merupakan ring dengan elemen satuan? Iya. Ya, oke. Ring dengan- Selanjutnya, ring dengan elemen satuan. Elemen satuannya adalah bilangan 1. Selanjutnya, apakah ini merupakan ring divisi semuanya? Tidak. Tidak. Si Z ini ya. Z-nya yang tidak. Iya, Z-nya yang tidak. Selanjutnya, apakah ya berarti Z kita keluarkan dulu. Apakah Q, R, dan C ini merupakan lapangan? Iya. Iya. Ya, oke. Berarti benar-benar paham sudah ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bicara Nah, jadi untuk contoh yang kedua ini kita punya ring R. Jadi ring R-nya ya sebarang ring R. Kemudian kita koleksi semua matriks berukuran N kali N. Jadi kalau tadi M kali N, M dengan N yang berbeda, ini ditulisnya M indeks M kali N gitu ya. Di dalam kurung ini adalah untuk entry-entry-nya itu nanti elemen dari himpunan apa gitu ya. Nah, sekarang kita bentuk semua matriks, kita kumpulkan semua matriks berukuran N kali N yang entry-entry-nya adalah elemen-elemen dari ring R. Maka himpunan MNR
R-nya tadi ring, dengan operasi penjumlahan dan perkalian matriks ini merupakan ring. Nah, jadi ini adalah ring. Ya. Tapi berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi, ya. Kalau yang tadi elemen-elemennya adalah bilangan, di sini elemen-elemennya adalah matriks. Tetapi matriks nanti entry-entry-nya adalah elemen dari ring R. Ya, bisa ringnya macam-macam ya, bisa Z, bisa Q, bisa C gitu ya. Jadi ini bisa bebas gitu ya, berekspresi gitu ya. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh yang lain. Kalau tadi bilangan, kemudian matriks, yang ini fungsi. Ya, jadi kalau ring itu tidak melulu bilangan bulat atau apa tadi ya, bilangan real gitu ya. Nah, sekarang ini fungsi. Jadi anggotanya adalah fungsi-fungsi. Ya, dia merupakan ring dengan didefinisikan operasi penjumlahannya seperti ini. Jadi di sini F ya. Untuk asosiatifnya oke, asosiatifnya tidak masalah karena di sini penjumlahannya kan sudah ada di ring ini, bilangan real. Nah, fungsi dari R ke R ini kemudian kita definisikan 2 operasi biner. Ingat ya, kalau untuk ring kita perlu 2 operasi biner. Kalau grup kan tadi hanya 1. Kita definisikan 2 operasi biner, penjumlahan dan perkalian fungsi seperti ini, maka dapat ditunjukkan bahwa ini merupakan ring. Asosiatifnya aman ya, jadi yang pertama dia terhadap operasi penjumlahan merupakan grup komutatif. Nanti bisa nih nebak nih, kalau grup komutatif kan ada pertanyaan lanjutan sebetulnya. Elemen netralnya apa sih? Gitu ya. Kemudian inverse dari F itu apa sih? Nah, ini mungkin nanti bisa digali lebih lanjut ya. Kemudian untuk operasi perkalian ya, ini bersifat asosiatif, distributif kiri kanan nggak masalah. Jadi dia merupakan ring. Jadi tadi kita sudah kenal ring isinya bilangan, ring entry-nya adalah matriks-matriks, kemudian ring yang isi apa himpunannya itu anggotanya adalah fungsi-fungsi gitu ya. Jadi macam-macam. Selanjutnya kita bicara subring dan ideal. Kalau di grup kita punya subgrup dan subgrup normal, ya kira-kira posisinya tuh setara lah ya. Kalau di grup kita punya subgrup sama subgrup normal. Subgrup normal tadi kita pakai untuk membentuk grup faktor. Nah, kalau di ring kita punya subring atau subring ini dan ideal. Ideal ini untuk membentuk ring faktor. Jadi kira-kira posisinya tuh setara lah ya di masing-masing struktur begitu ya. Jadi kalau di grup ini dikenal istilah subgrup. Atau nanti kalau misalnya bicaranya ruang vektor, nanti kan ada namanya subruang vektor gitu ya. Jadi ada subruang vektor. Nah, di ring juga ada juga itu istilah subring. Jadi sama, jadi kalau misalnya dia merupakan himpunan bagian dari suatu ring, dan ternyata dengan operasi biner yang sama dengan ringnya merupakan ring juga, begitu ya, maka dia merupakan subring. Ya, jadi ini masih bisa di ini ya, dan ini kita bisa lihat bahwa 2Z tadi secara umum NZ ini merupakan subring dari Z ya, jadi dengan cara yang sama begitu ya. Nah, di sini untuk matriks ya, ini juga masih saya berikan yang simple ya, ukuran 2x2 ini ya. Entry-entry-nya adalah bilangan real. Oke, dia adalah ring. Ya, dia adalah ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian matriks. Kita memiliki himpunan, di sini himpunan T, ini adalah matriks-matriks diagonal. Nah, dapat ditunjukkan nanti T itu merupakan subringnya M2R. Ya, jadi dia bersifat asosiatif, distributif kiri kanan, itu otomatis ya. Yang paling penting adalah sifat tertutupnya. Jadi begitu, yang paling penting adalah sifat tertutupnya. Jadi apabila tetapi juga harus memenuhi bahwa dia merupakan grup komutatif. Sifat tertutupnya, apabila kita mengalihkan 2 matriks diagonal, hasilnya juga matriks diagonal. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah subring dari M2R. Nah, di sini kita diberikan syarat perlu dan syarat cukup suatu himpunan bagian merupakan subring atau bukan. Jadi kalau misalnya tadi kan syarat-syarat ring agak lumayan ya, kalau misalnya mau kita cek satu persatu begitu ya. Kita cukup 2 saja. Jadi benar-benar menghemat waktu kita, lebih efisien begitu, untuk membuktikan suatu himpunan bagian itu merupakan subring bukan sih? Jadi hanya cukup 2 ini saja. Yang pertama tentu syarat utamanya dia tidak boleh merupakan himpunan kosong di sini. Kemudian yang ini syarat yang selanjutnya adalah S1 dikurang S2 anggota S. Untuk setiap S1, S2 anggota S. Nah, tentu saja ini ada pertanyaan lagi sih sebetulnya. Pertanyaan selanjutnya apa sih? Pertanyaannya apa ya? Kan kita punyanya operasi penjumlahan dan perkalian lah. Kok ini tiba-tiba ada pengurangan gitu? Kira-kira ini apa sih? Ada
yang bisa menjelaskan ini apa? Kan kita tuh punyanya R terhadap penjumlahan dan perkalian. Tiba-tiba kita punya S1 min S2 gitu. Dia ini siapa sih gitu? Boleh dijawab? Ya, jadi kan ada pertanyaan yang harus diverifikasi nih. Jadi kita tuh punyanya R bersama dengan dua operasi biner, penjumlahan dan perkalian. Nah, tapi di sini kok S1 dikurang S2 harus anggota S? Itu kira-kira apa ya? Inverse dari Syarat penjumlahan. subgroup bukan ya? Iya. Ya, tadi ada yang jawab ini adalah inverse dari operasi penjumlahan. Dan pasti punya. Kenapa? Karena ringnya itu adalah grup komutatif, begitu ya. Jadi ini sebetulnya adalah S1 ditambahkan dengan inverse dari S2 terhadap operasi penjumlahan. Dengan syarat yang pertama ini sebetulnya membuktikan bahwa si S itu adalah subgrupnya R. Subgrupnya R. Kemudian yang kedua yang kita cek adalah ketertutupannya terhadap operasi perkalian. Jadi hanya dua ini saja untuk membuktikan subring. Nggak masalah ya, simple gitu ya. Nah, ini adalah buktinya. Nanti kalau misalnya mau masa sih gitu ya, syarat-syarat tadi yang banyak kok bisa dirangkum hanya dua ini saja, begitu ya, ini ada buktinya. Ini sebagai contoh ya, KZ atau juga boleh juga NZ sih sebenarnya ini. Ini adalah merupakan subring dari Z ya, terbukti dengan cara hanya menguji dari dua sifat dari teorema tadi. Selanjutnya ada namanya ideal. Dan kalau misalnya ditanya, untuk apa sih harus ada definisi ideal? Sama seperti jawaban untuk apa ada subgrup normal. Ideal ini ada agar operasi perkalian, nanti kita akan membentuk ring faktor, anggotanya sama seperti yang grup faktor, tetapi kita tambahkan satu operasi biner lagi, yaitu perkalian dua koset. Nah, operasi perkalian dua koset ini akan well defined. Tidak cukup hanya subring, tetapi harus dia merupakan ideal. Nah, ini yang kita bahas gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan ideal? Jadi diberikan ring R, himpunan tak kosong I itu disebut ideal. Jika yang pertama, A min B anggota I itu setiap A, B di I. Kemudian apabila kita mengalihkan R dari sebelah kiri, ini namanya ideal kiri. R dari sebelah kiri ya, jadi RA, ini yang termuat di I. Kenapa kok ada ideal kiri dan ideal kanan? Kenapa enggak ideal aja gitu ya? Karena dalam ring itu operasi perkaliannya kan tidak harus komutatif. Ya, jadi ya boleh aja ideal kiri tetapi bukan ideal kanan. Nanti akan ada contohnya, dia merupakan ideal kiri tetapi bukan merupakan ideal kanan. Dan kapan dia merupakan ideal atau ideal dua sisi gitu ya. Kalau misalnya ideal kiri dan cirinya itu kita mengalihkan R-nya dari sebelah kiri. Kalau ideal kanan ya berarti kita kalikan R-nya dari sebelah kanan. Kalau dua-duanya berarti namanya ideal atau ideal dua sisi gitu. Nah, ini ada kaitannya. Ternyata kalau setiap ideal itu ya pasti dia merupakan subring. Kemudian kalau komutatif, ringnya ring komutatif, setiap ideal kirinya merupakan ideal kanan. Dan kalau misalnya ringnya komutatif, ya setiap ideal kirinya merupakan ideal. Ya kan kalau ideal kiri pasti ideal kanan, sehingga dia menjadi ideal dua sisi atau kita singkat sebagai ideal. Ya. Nah, di sini kita ada contohnya, ideal trivial itu adalah elemen yang isinya, himpunan yang isinya 0. Nah, di sini ada pendefinisian lagi. Jadi, 0 di sini adalah notasi untuk elemen identitas terhadap operasi penjumlahan yang pasti dimiliki oleh setiap ring, karena ring setiap ring itu terhadap operasi penjumlahannya itu bersifat merupakan grup komutatif yang pasti ada elemen identitas terhadap operasi penjumlahan yang kita notasikan dengan 0. Ini merupakan ideal trivial, demikian juga dengan R. Nah, ideal ini dinamakan ideal trivial. Kalau ada ideal yang lain, namanya ideal non-trivial. Gitu. Nah, ini adalah contohnya ideal dari Z, yaitu NZ. Ya. Kemudian, ini adalah salah satu contoh yang dia merupakan ideal kiri, tapi bukan ideal kanan. Dan kita bisa lihat contohnya, ini adalah ring M2Z, ini adalah himpunan semua matriks berukuran 2x2 yang entry-entry-nya adalah himpunan bilangan bulat. Kemudian kita ambil sub himpunannya, himpunan bagiannya, yaitu himpunan yang kita ambil ini yang kolom pertamanya merupakan anggota dari bilangan bulat, tetapi kolom keduanya adalah 0, begitu. Nah, di sini himpunan ini bukan merupakan himpunan kosong, karena paling tidak kan ada tuh matriks 0 gitu ya. Kemudian kita menggunakan apa nih? Kita menggunakan definisi ideal tadi ya, kita kurangkan, ini juga merupakan anggota dari I1, kemudian kita kalikan juga
Kita kalikannya yang di depan ini kiri ya. Kalau kiri kita mengalihkan anggota ringnya, di sini ringnya adalah M2Z, XYZW dari kiri dengan anggota dari I1, ini ternyata termuat di I1. Bagaimana cara kita mengetahui ini anggota I1? Ya sudah, kita lihat saja kolomnya, ini anggota bilangan bulat ya. Kemudian kolom keduanya bernilai 0. Maka dia merupakan ideal kiri dari M2Z. Pertanyaan selanjutnya, apakah dia merupakan ideal kanan? Ternyata jawabannya adalah tidak. Ya, kita pilih misalnya M2Z-nya itu adalah 0100, apabila kita kalikan dengan anggota dari I1 yang ini, ternyata dia bukan merupakan anggota I1. Kenapa bukan anggota I1? Karena di kolom pertamanya ini, di kolom keduanya ini tidak bernilai 0, karena I1 tadi adalah himpunan bagian dari ring M2Z yang kolom keduanya 0. Jadi ini bukan merupakan ideal kanan. Nah, kemudian ada sifatnya. Kalau kita mempunyai suatu ring, kemudian kita memiliki koleksi ideal kiri dari R yang tak kosong, maka irisannya juga merupakan ideal dari R. Selanjutnya, nah di sini ada elemen pembagi 0. Pembagi 0 ya, zero divisor gitu ya. Jadi ada nih dalam suatu ring, mungkin ada elemen yang tak 0. Dikalikan dengan elemen yang tak 0. Tetapi hasilnya 0. Contohnya apa kira-kira? Kalau di Z6. Kalau di Z6 itu 3 kali 2 hasilnya apa ya? 0. 0. Tuh. Kalau di Z6 itu 3 kali 2 tuh ternyata 0. Ternyata mungkin loh bilangan elemen yang tak 0 dikalikan dengan elemen yang tidak 0, hasilnya 0. Elemen inilah yang kita sebut sebagai elemen pembagi 0. Selanjutnya ada yang namanya elemen unit. Kalau tadi dinyatakan bahwa setiap ring itu tidak harus tuh elemennya itu memiliki inverse terhadap operasi perkalian, kalau punya namanya itu elemen tersebut kita sebut sebagai elemen unit. Jadi elemen unit itu adalah elemen U, ini dikatakan elemen unit apabila terdapat V di R sehingga UV sama dengan VU ini sama dengan 1. Ada yang menyebutnya himpunan semua unit itu adalah U dalam kurung R. Ya, jadi di referensi yang saya gunakan ini ada yang menyebutnya sebagai R pangkat times ini kali gitu ya. Ada juga yang menyebutnya U dalam kurung R. Jadi itu sama. Jadi himpunan semua elemen unit pada suatu ring. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau di ring himpunan bilangan bulat, elemen unitnya siapa saja sih? 1 dan -1. Iya, 1 dan -1. Selain itu tidak ya. Jadi pada himpunan bilangan bulat, elemen unitnya itu ada 2, yaitu 1 dan bilangan -1. Ya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan daerah integral? Daerah integral itu adalah ring komutatif dengan elemen satuan, ya, elemen satuan 1, yang tidak memuat pembagi 0. Dari contoh tadi, Z6 itu merupakan daerah integral atau bukan ya? Bukan. Tadi 3 kali 2 sama dengan 0 ya, berarti dia gagal jadi daerah integral. Karena pada daerah integral itu tidak diperkenankan adanya pembagi 0. Kalau himpunan bilangan bulat Z, dia merupakan daerah integral bukan ya? Iya, daerah integral. Iya, jadi aman tuh Z. Jadi bisa membedakan mana yang merupakan daerah integral, mana yang bukan. Kalau pada daerah integral ini berlaku seperti ini. Jadi kalau AB sama dengan AC, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan C. Kalau di Z6 ini belum tentu berlaku ya, karena dia bukan daerah integral. Dan kemudian apa kaitannya dengan lapangan? Nah, ternyata setiap daerah integral yang berhingga itu merupakan lapangan. Tadi lapangan itu adalah ring divisi yang komutatif. Ya, jadi ada kaitannya begitu ya. Selanjutnya ini adalah bahasan yang terakhir. Ada yang namanya RX. RX ini nanti akan digunakan di bahasan pada pertemuan kedua dan juga pertemuan ketiga. Dan tidak menutup kemungkinan di pertemuan lainnya juga akan ada gitu ya, RX. Namanya ring polinomial. Jadi RX itu apa sih definisinya? Ya, jadi RX itu adalah himpunan semua barisan tak hingga. Ya, jadi himpunan semua barisan tak hingga A0, A1, A2 gitu ya. Dengan elemen ini A0, A1, A2-nya ini adalah anggota dari ring R. Jadi diberikan ring R dulu, nih ada ring R. Kemudian kita bisa bentuk RX. Nah, nanti beberapa sifat R itu akan mempengaruhi sifat RX. Ya, jadi apakah semua barisan tak hingga itu bebas gitu ya? Semuanya merupakan polinomial ini namanya? Ternyata tidak. Kita harus ini terdapat N yang merupakan anggota dari himpunan bilangan bulat positif, sehingga untuk setiap
K yang lebih besar atau sama dengan N, AK-nya itu sama dengan 0. Artinya barisan ini elemen yang tidak nolnya itu sebanyak berhingga. Ya. Jadi elemen-elemen Rx ini disebut polinomial atas ring R. Nah, selanjutnya pada ini kan tadi ada ini ya. Jadi ada R, jadi ceritanya ada R, kemudian ada Rx. Nah, pada himpunan Rx ini didefinisikan dua operasi biner, yaitu penjumlahan dan perkalian. Ini perkalian disebut sebagai perkalian konvolusi. Nah, dapat dibuktikan bahwa Rx dengan operasi kedua operasi biner ini merupakan ring. Ya, dengan elemen netralnya terhadap operasi penjumlahan adalah 0, 0 ini, dan inverse dari A0, A1, A2 ini adalah min A0. Min A0 ini adalah inverse dari A0 terhadap operasi penjumlahan, dan seterusnya min A1, min A2. Dan ring Rx ini disebut sebagai ring polinomial. Ini ada beberapa istilah ya. Jadi selanjutnya tadi dari barisan ini juga dapat dinyatakan sebagai dalam bentuk seperti ini. Ya, jadi ini yang sering kita kenal ya. Jadi Rx ini adalah himpunan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah ANX pangkat N, dengan N-nya itu adalah anggota dari himpunan bilangan bulat positif. Masing-masing koefisiennya ini AI anggota dari ring R. Oke, ya jadi seperti itu. Nah, di sini ada beberapa istilah, ada yang namanya degree. Degree itu adalah pangkat tertingginya, yang notasinya seperti ini. Kemudian koefisien dari pangkat tertinggi itu disebut sebagai leading koefisien. Kemudian ada yang namanya polinomial monik. Kalau polinomial monik ini apabila leading koefisiennya itu bernilai 1. Nah, kalau tadi penjelasan saya sangat rinci dan yang penting-penting saja begitu ya. Nah, di sini ada beberapa, ya ini ada ya, slide-nya di Elo. Ini ada beberapa video, beberapa sih agak ini ya. Jadi ada beberapa video yang bisa disimak kalau ingin mempelajari lagi lebih lebih dalam begitu ya. Jadi mengenai bahasan-bahasan ini. Oke, demikian untuk materi dari pertanyaan bisa disampaikan. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan apa arti trivial ya dengan untuk yang tadi. Kalau sebentar ya, ini saya baca dari atas saja. Oh, jadi tadi pertanyaan-pertanyaannya itu ternyata dijawabnya di chat ya. Mohon maaf saya tadi tidak membaca chatnya gitu ya. Oke. Saya mungkin baca dari awal ya, ada 99 chat. Maaf. Oke, tadi ada beberapa yang menjawab pertanyaan ya. Jadi apakah sistem matematika dapat dikatakan dari Ibu Krista Yulita? Ibu Krista Yulita yang mana ya? Oh, ini. Apakah sistem matematika dapat dikatakan sebagai suatu himpunan bilangan yang bersifat atau memenuhi sifat tertutup, begitu? Nah, ini akan saya jawab. Untuk sistem matematika, tadi itu kan adalah N+1 tupel terurut ya. Jadi ada yang, untuk yang di urutan pertama itu adalah himpunannya, dan yang kedua itu adalah operasi binernya. Nah, pada operasi biner, kita kembali ke definisi operasi biner, bahwa operasi biner itu adalah fungsi dari S cross S ke S, yang artinya dia mencaratkan sifat tertutupnya tadi. Jadi seperti itu. Jadi tertutupnya itu sebetulnya dari mana? Dari definisi operasi biner. Gitu. Oke, apakah bisa terima untuk jawabannya Ibu Krista Yulita? Oke, berarti dari bilangan bulat ditambahin lagi satu, kalau dia memenuhi itu berarti sistematika. Sistem matematika, betul Ibu. Jadi yang di depan yang penting himpunannya. Kemudian untuk yang urutan berikutnya adalah operasi binernya. Ya, jadi kita tinggal melihat apakah dia merupakan operasi biner. Oh, ternyata penjumlahan operasi biner di himpunan bilangan bulat misalkan, oke, bisa ditambahkan. Kemudian perkalian bilangan operasi biner bukan, ternyata operasi biner ya sudah bisa ditambahkan seperti itu Ibu Krista Yulita. Terima kasih. Bisa dikalikan selanjutnya gitu. Iya, jadi tergantung. Itu namanya sistematika. Sistem matematika, betul Ibu.
Ya, jadi Oke. kalau yang di ring itu kan sistem matematika satu himpunan dengan 2 operasi biner. Sedangkan grup itu sistem matematika dengan satu himpunan dan satu operasi biner. Terima kasih Bu atas Oke, oke. pertanyaannya. Iya. Oke. Nah, kemudian karena 0 tidak memiliki, oh iya ini berarti tadi jawaban gitu ya. Tadi saya hanya mendengarkan yang berbicara gitu ya, nggak ngelihat ternyata banyak sekali yang menjawab begitu ya ini tadi. Oke. Karena apabila Ibu Kartika Sari, apa kabar Bu? Ibu Kartika, ada Ibu Kartika tadi ya? Baik, Oke. Bu Fitri. Iya Ibu Kartika, senang bertemu lagi Bu. Iya, terima kasih sharing ilmunya. Sama-sama Ibu, Review. terima kasih sudah mau bergabung. Karena Iya, dari Bu sama-sama. Kartika menjawab apabila 0 dimasukkan ke dalam oke. Jadi ternyata banyak yang menjawab tadi ya ternyata ya. Yang saya dengarkan hanya yang menjawab ini. Demikian juga dengan Ibu Iim, Bu Ika Metiza. Oke, apa kabar Ibu? Ini banyak teman-teman saya ini sebenarnya. Bu Ika. Ya, Ibu. Sehat ya Bu? Alhamdulillah, Ibu Fitri sehat ya. Makasih nih ilmunya. Sama-sama belajar Ibu Ika. Iya, Bu nge-review Iim. lagi. Iya, mereview lagi. Saya biasanya panggilnya Mbak Iim gitu ya. Iya. Oke. Di sini oke, jadi Atia juga menjawab ini sangat ini ya, sangat apa sih maksudnya sangat aktif sekali ternyata pesertanya begitu ya. Karena karena bilangan 0 pada Bu Kristayulita karena bilangan 0 pada himpunan real tidak diikutkan dalam operasi perkalian. 0 juga termasuk kenapa bilangan 0 pada himpunan bilangan real tidak diikutkan dalam operasi perkalian. Padahal 0 juga termasuk bilangan tersebut. Jika bilangan 0 dihilangkan dari bilangan real, apakah masih dapat dikatakan himpunan bilangan real? Tidak ya. Jadi R star gitu tadi. R star itu adalah R tanpa 0. Jadi bukan himpunan yang sama. Maka ada yang tidak kecuali jika kita sepakat untuk himpunan bilangan maupun kompleks saat dioperasikan bilangan 0 tidak diikutkan. Maksudnya operasi perkaliannya. Iya Ibu. Makanya untuk Ibu Kristayulita dengan pertanyaannya kenapa bilangan 0 tidak diikutkan dalam operasi perkalian? Itu tadi alasannya adalah yang terakhir pada aksioma grup mensyaratkan setiap elemennya memiliki inverse terhadap operasi perkalian. Jadi karena 0 ini tidak mungkin memiliki inti R sendiri, bilangan real sendiri, himpunan bilangan real sendiri bersama dengan operasi perkalian bilangan bukan grup. Tetapi kita mendefinisikan R star. R Nggak saya lihat tadi. pangkat iya. R star. R 0-nya ikut gitu ya. Iya. R star 0-nya dibuang dulu gitu ya karena ya supaya itu tadi Bu, supaya aksioma grupnya semuanya terpenuhi. Iya. Kalau gitu. nggak dibuang 0-nya kan nggak bisa. Nggak jadi grup. Poin yang ke inverse-nya itu kan ada. Iya, Okay. betul. Ibu, terima kasih sekali atas pertanyaannya, sama-sama. membantu menjawab. Oh iya, Mbak Tasnim. Oke, Mbak Tasnim Bila ternyata sudah menjawabnya, begitu ya. Terima kasih Mbak Tasnim. Mbak Tasnim ini sering juga saya dengar namanya rasanya. Oke, apa kabar Mbak Tasnim Bilal? Oke, mute ya. Oke, di sini sudah juga banyak menjawab NZ, kemudian EH. Ini tadi mungkin pada saat saya bertanya apa sih elemen netral dari grup G mod H gitu ya, grup faktor gitu ya. Ini juga ada yang menjawab. Apa ada grup yang AH tidak sama dengan HA? Ada ya Bu. Kita bisa mengeksplor lagi begitu ya. Jadi kalau HA yang tidak sama dengan HA itu Bu Kristayulita aktif sekali ya pertanyaannya, Masya Allah. Nah, jadi ada nggak sih yang AH tidak sama dengan HA? Ini kita bisa eksplor jangan ke grup yang komutatif, karena kalau grup komutatif pasti sama gitu ya. Tetapi kita mainnya ke grup yang non-komutatif, Ibu. Kita bicaranya misal ke grup S3, himpunan semua. Seperti misalnya di grup S3, Ibu. Grup S3 itu adalah himpunan semua permutasi pada himpunan 1, 2, 3. Di sini nanti dia ada sebanyak 6 elemen, semua permutasi dari himpunan 1, 2, 3 ada sebanyak 6 elemen. Iya, nanti di situ kan dia operasi binernya itu adalah operasi perkalian permutasi, yaitu operasi komposisi fungsi yang nggak komutatif. Nah, di situ kita bisa ternyata ada subgrup yang bukan subgrup normal. Jadi pertanyaan Bu Kristayulita itu mungkin ada nggak sih subgrup yang bukan merupakan subgrup normal? Ya, saya bukan di S3 maksud saya, bukan di permutasi, yang bilangannya saja gitu, himpunan bilangan kayak contoh bilangan real, bilangan ini. Apakah ada bilangan
Heeh, Oh ya, Ibu, terima kasih itu pertanyaan ya Bu ya. Jadi heeh. kalau untuk yang AH tidak sama dengan HA itu kita tidak bisa bicaranya di grup yang komutatif. Oh gitu. Jadi kalau misalnya di grup, kalau misalnya di bilangan kan penjumlahan komutatif, perkalian Mm-mm, komutatif, jadi sudah mm-mm. pasti sama gitu. Tapi kalau yang untuk yang seperti ini kita mainnya agak ini ke grup Iya, yang saya non tahu. Kalau komutatif. matriks bisa, matriks Bisa perkalian bisa jadi dia juga enggak, Ibu, ya bisa juga, bisa jadi bisa. ya, betul Ibu. Terima Heeh, kasih. heeh, Ya, oke. aktif Tak pikir sekali Ibu ada Krista. gitu. Ayo, ayo. Iya, kalau bilangan nggak bisa Ibu. Kalau bilangan kita kan bicaranya kalau bilangan ya operasinya bersifat komutatif, jadi kita tidak bisa Saya seperti itu. pikir ada Makasih ya di Ibu. bilangan maksud saya gitu. Saya tahu saya kan kalau bilangan kan hampir semua komutatif penjumlahannya, Iya, untuk operasi perkaliannya penjumlahan juga. dan perkalian Cuman bilangan. Iya. apakah ada yang lain gitu? Ya mungkin Tapi kalau kalau misal yang tapi kalau dipermutasi sama yang di matriks bisa jadi dia iya, tidak memiliki, dia tidak sama AH sama dengan iya, HA gitu. betul Ibu, betul sekali. Betul. Iya. Ya, Terima kasih Ibu. sama-sama. Banyak sekali. Jadi tidak harus sama belum. Oke, ini saya ini dulu ya, masih dari atas, info dari penjumlahan ini pesertanya aktif sekali. Mbak Fitriana, oke, Mbak Fitriana Hasnani, untuk teorema utama homomorisme grup di bawah merupakan subgrup normal, iya. Kenapa kalau nggak subgrup normal, pengaruhnya bagaimana? Nah, jadi pada grup faktor tadi itu, pada grup faktor itu kan anggotanya itu adalah koset-koset kiri gitu ya. Jadi koset-koset kiri, jadi G mod H itu anggotanya adalah AH begitu ya. A-nya anggota G begitu ya. Nah, pada himpunan tersebut akan kita definisikan operasi biner, yaitu AH dioperasikan dengan CH sama dengan ACH gitu kan. Nah, operasi yang kita definisikan ini kan harus well defined. Nah, ini akan well defined kalau hanya merupakan subgrup normal yang artinya AH-nya sama dengan HA. Jadi begitu untuk pertanyaan. Oke, untuk mengingatkan, bentar, waktunya Pak UHA ini sampai jam berapa ya Pak UHA untuk tanya jawab dan diskusi ini? Bu Fitria, Nah, untuk Iya, iya. trivial sampai itu apa sih? 10. Kenapa Bu? Trivial itu sering sih saya dengar trivial tadi gitu. Maksudnya apa? Oh iya, Pembuktiannya itu trivial kayak gitu. iya, itu seperti apa ya? Trivial. Kalau misalnya mau dibahasakan mungkin dengan sendirinya ya. Jadi trivial itu ya sudah pasti gitu ya, seperti itu Oh, begitu ya. Kalau misalnya tadi ideal trivial. bisa kita Ideal trivial ya mengatakan udah bahwa si E yang pasti. bisa nggak kita mengatakan seperti bahwa pembuktiannya itu berdasarkan definisi gitu? Bisa Pembuktian dari berdasarkan definisi definisi. yang ada. Boleh Itu saja bisa dikatakan Ibu. sebagai trivial? Iya. Bisa juga misal trivial tuh dengan sendirinya seperti itu, Bu. Oh, Kalau gitu. saya tidak salah mengartikan dengan sendirinya, ya pasti sudah pasti. Berarti tidak perlu dibuktikan gitu. Iya, kalau biasanya ada yang menampilkan dan kalau misalnya pembuktian di jurnal-jurnal yang trivial itu kan biasanya tidak ditampilkan ya Bu ya. Oh gitu. Iya, jadi seperti itu. Soalnya biasanya kalau orang awam, misalnya dia bilang pembuktiannya trivial, kan kadang kan enggak ngerti gitu. Iya, kalau Mereka trivial harus itu melihat pembuktiannya jelas gitu. Harusnya ada apanya gitu. Ada kalimatnya kah atau tulisannya yang mengatakan itu terbukti gitu. Pembuktiannya iya. maksud saya. Iya Ibu, biasanya kalau yang dikatakan pembuktian trivial, ini ada komentar juga dari Mas Musa, jadi mudah begitu Bu ya, jadi istilahnya mudah gitu ya, jadi dapat diturunkan langsung dari definisi. Jadi seperti kalau misalnya ada definisi, kemudian ada proposisi menyatakan ini pembuktiannya trivial, ya udah itu berarti mudah. Tidak perlu ditulis. Iya, terima kasih Mas. Tidak perlu ditulis. Tergantung konteks mungkin ya Bu ya. Kalau misalnya untuk ya misalnya di skripsi mahasiswa atau yang dia harus menjelaskan ya mungkin dituliskan, tetapi kalau di beberapa pada jurnal misalnya ya kadang-kadang tidak perlu dituliskan, juga nanti pembaca sudah paham bahwa ini bisa langsung diturunkan dari definisi seperti itu. Oke. Tapi tidak masalah kan kalau ditulis? Iya Ibu, tidak masalah. Dengan definisi di atas sehingga ini gitu. Iya, tidak apa Ibu. Oke. Terima kasih. Sama-sama Ibu Krista Yulita yang sangat aktif sekali gitu ya. Ini ada
Oke, ini ada jawaban juga dari Mas Musa, kalau mau bilangan yang tidak komutatif, misalnya pakai bilangan Hamiltonian, iya. A plus BI, kemudian ditambah CJ, ditambah DK, ternyata lebih membayangkan matriks. Oke, iya betul. Oke, jadi kalau untuk membayangkan yang lebih mudah ya mungkin kalau untuk yang grup non komutatif ya biasanya kita ke matriks gitu ya, kemudian ke grup permutasi sih biasanya yang sering digunakan seperti itu. Oke, dalam proposisi setiap dari Khoirunisa jadi dari bawah ya. Oke, dalam proposisi setiap daerah integral berhingga merupakan lapangan, apakah harus berhingga ya Bu gitu ya. Jadi untuk Mbak Khoirunisa setiap daerah integral berhingga merupakan lapangan, iya ya. Jadi ini sudah dibuktikan bahwa nanti proses pembuktiannya itu adalah nanti kita bisa membuktikan bahwa untuk daerah integral yang berhingga itu kita bisa menunjukkan bahwa setiap elemennya itu memiliki inverse terhadap elemen tanolnya, memiliki inverse terhadap operasi perkaliannya, ya berarti dia merupakan ring divisi, kemudian untuk ring komutatifnya otomatis berlaku karena dia merupakan daerah integral. Apakah harus berhingga? Iya. Nah ini juga pertanyaan yang bagus ya, kira-kira mungkin nggak sih daerah ideal yang tak berhingga itu merupakan lapangan? Kira-kira. Bisa ini ya diobservasi gitu ya, bisa dikaji lebih lanjut ya Mbak Khoirunisa gitu. Nah, sekarang dari Gabriel, untuk setiap lapangan pasti tidak memiliki elemen pembagi nol. Iya, betul. Karena elemen unit, jadi setiap elemen unit, jadi gini, elemen pembagi nol itu tidak mungkin menjadi elemen unit. Gitu ya. Jadi, kalau misalnya setiap field atau lapangan, itu kan setiap elemen tak nolnya itu merupakan unit. Ya, yang artinya dia bukan pembagi nol. Jadi, untuk yang setiap lapangan pasti tidak memiliki elemen pembagi nol itu iya, karena setiap elemen unit itu tidak bisa menjadi elemen pembagi nol. Kemudian, mohon maaf kalau misalnya ada yang terlewat ya Bapak Ibu atau mahasiswa sekalian ini. Oke, ini juga sama ya pertanyaannya Mas Desvan, apakah berlaku sifat kebalikannya? Itu sangat menarik ya. Ini di aljabar itu yang menarik itu apa sih? Nah, yang menarik itu begini, kalau ada jika titik-titik maka titik-titik, pasti akan ditanya sebaliknya bagaimana. Nah, itu adalah apa namanya salah satu ya, mungkin itu juga bisa menjadi bahan apa ya? Bahan untuk dikaji lebih lanjut begitu. Kenapa sih dia nggak jika dan hanya jika? Kalau jika dan hanya jika kan kebalikannya ya, sama nih seperti pertanyaannya Mas Desvan ini. Mas Desvan, apakah suatu daerah termasuk daerah, apakah suatu lapangan suatu lapangan termasuk daerah integral. Kalau ini kayaknya pertanyaannya sama dengan Mas Gabriel tadi ya. Mas Gabriel berarti kan nanti kalau dia merupakan elemen pembagi nol, dia bukan merupakan unit, seperti itu ya. Jadi, kemudian, contoh daerah integral tak hingga yang bukan lapangan adalah Z. Nah, ini sudah dijawab sama Mbak Tasnim Bilal. Mbak Tasnim Bilal yang mana sih? Coba bisa dilihat. Tadinya saya mau buat ini aja supaya biar apa namanya, biar ada ini loh, apa istilahnya, curious, apa ya, penasaran gitu, kira-kira iya nggak sih? Dan mencari jawabannya sendiri. Nah, itu lebih bagus tuh kayak gitu tuh. Ya, jadi ini ada masalah nih. Kenapa sih kalau misalnya hanya jika maka gitu ya? Kenapa nggak jika dan hanya jika? Oh, ternyata ada yang counter example-nya begitu. Oke, ya dijawab deh sama Mbak Tasmila kalau daerah integral yang tak hingga yang bukan lapangan itu adalah Z ya. Jadi kenapa kok dia cuman ke kanan aja? Kenapa nggak ke kiri juga ya? Jadi itu ada alasannya seperti itu. Oke, apakah semuanya sudah terjawab ini? Dan nanti akan ini ya, jadi beberapa untuk apa istilahnya, untuk lebih memahami lagi dari materi yang diberikan hari ini, itu akan ada tutorial, dan di tutorial itu mungkin akan ada pembuktian dari sifat-sifat. Kalau tadi kan hanya saya berikan gitu ya, kemudian di teorema isomorfisme grup yang ketiga itu kan hanya langkah-langkahnya gitu ya. Jadi bagaimana sih cara membuktikannya, kemudian ya sebenarnya tadi ya, misalnya tadi subgrup normal itu kok ada 3 gitu ya pendefinisiannya. Dia ekivalen, bener nggak sih ekivalen? Begitu kan ada 1, 2, 3, berarti kan harus dibuktikan dari 1 ke 2, jika dan hanya jika 2, kemudian 2 jika dan hanya jika 3, atau bisa juga secara singkat jika 1 maka 2, jika 2 maka 3, jika 3 maka 1. Jadi seperti itu.
Ya, jadi jangan percaya begitu saja dengan yang dituliskan teorema, proposisi gitu ya. Harus dibuktikan dan nanti mungkin sama Mas Iwan ini akan diadakan tutorial mengenai hal ini untuk pemahaman materi yang lebih lanjut. Begitu. Ada pertanyaan lagi atau saya ini ya? Ada yang hilang tidak ya? Belum ya? Udah ya? Sepertinya udah semua ya. Jawabannya mudah-mudahan sudah semua. Begitu. Kalau misalnya tidak bisa disampaikan di sini gitu. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada saya kembalikan ke Pak Uha ya, Pak Uha ya. Oh iya. Oke, terima kasih semuanya ya. Kalau saya lihat ini sudah sangat aktif sekali. Dan jangan lupa untuk tutorialnya nanti setelah asar untuk Indonesia Barat. Karena sekali lagi ya, untuk waktunya itu berbeda-beda kan. Jadi harus agak berhati-hati untuk mengatakan waktu. Jadi kita akan mulai lagi nanti untuk tutorial pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Jadi terima kasih semuanya, sampai jumpa nanti lagi ya. Terima kasih Bu Fitri sudah sharing dengan kita, berbagi tentang teori grup dan ring juga. Oke, sampai jumpa semuanya. Oke, terima kasih pada peserta kasih. sekalian. Terima kasih. Partisipasinya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, untuk recordnya ini boleh saya upload ke Elo kan ya nanti? Jaga-jaga ada yang koneksinya tidak terlalu bagus. Oke, izin saya end meeting supaya sama-sama enak ya. Oke, terima kasih Pak Uha. Terima kasih semuanya.